Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu tentang yang pertama tentang pembelahan sel. Ini merupakan bab 1 di semester ganjil ini. Kita langsung saja. Nah, jadi materi untuk bab 1 ini tentang sistem reproduksi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembelahan sel. Nah, nanti di pembelahan sel ini kalian akan mempelajari yaitu pembelahan mitosis, pembelahan meiosis. Kemudian bahasan yang kedua di bab 1 ini adalah tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada bahasan ini kalian akan mempelajari yang pertama adalah organ reproduksi pria, kemudian spermatogenesis, selanjutnya organ reproduksi wanita, kemudian oogenesis, selanjutnya siklus menstruasi, dan yang terakhir yaitu adalah tentang fertilisasi dan kehamilan. Selanjutnya pada penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya, nanti kalian yang dipelajari di sini adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahan penyakit. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk materi ini adalah yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat memahami mengapa alasan sel bisa membelah. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menjelaskan tahapan pembelahan mitosis. Lalu yang ketiga, kalian dapat memahami tahapan pembelahan meiosis. Lalu kalian dapat menjelaskan perbedaan mitosis dan meiosis. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Selanjutnya, pernahkah kalian berpikir tubuh kalian itu atau tubuhku ini disusun oleh apa saja sih? Nah, ini tubuh manusia atau tubuh kalian ya. Ini disusun oleh beberapa sistem organ. Di sini di gambar ini adalah sistem pencernaan. Ada sistem yang lain, sistem gerak, sistem peredaran darah, kemudian sistem pernapasan dan lain-lain. Nah, sistem pencernaan di gambar ini nanti akan dibentuk oleh organ-organ pencernaan. Misalnya adalah lambung, kemudian ada mulut, ada kerongkongan, hati, usus besar, usus halus, anus, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya lambung ini akan dibentuk oleh jaringan-jaringan. Jaringan apa saja? Yaitu jaringan epitel, jaringan darah, jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat ya. Nah, selanjutnya jaringan-jaringan ini nanti akan dibentuk oleh sel-sel. Misalnya jaringan epitel dibentuk oleh sel epitel, jaringan darah dibentuk oleh sel darah, jaringan otot dibentuk oleh sel otot, jaringan lemak dibentuk oleh sel lemak, dan jaringan ikat dibentuk oleh sel ikat. Nah, jadi tubuh manusia ini ya, yang paling kecil itu dibentuk oleh sel. Kemudian sel-sel bergabung membentuk jaringan, jaringan-jaringan bergabung membentuk organ, organ-organ bergabung membentuk sistem organ, dan sistem organ bergabung membentuk manusia atau organisme ya. Nah, selanjutnya, mengapa sih dari satu sel bisa membentuk manusia? Nah, satu sel itu bisa membelah berkali-kali hingga jumlahnya itu sampai mencapai 200 triliun pada saat dewasa ya. Nah, maka untuk pembahasan kali ini yang pertama adalah tentang pembelahan sel. Nah, untuk apa sih sel itu membelah? Sel itu membelah yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Kalian lihat di sini ya, ketika kalian masih bayi, kemudian balita, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Nah, ini kalian bertambah tinggi. Nah, jadi sel tersebut membelah untuk pertumbuhan tubuh, yaitu bertambah tinggi. Selain itu juga sel-sel membelah itu untuk bertambah besar ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, alasan sel itu membelah adalah untuk perbaikan sel-sel atau perbaikan jaringan ya. Kalian misalnya naik sepeda, kemudian kalian terluka,
maka nanti sel-sel ini akan membelah dan akan memperbaiki jaringan yang rusak sehingga lukanya bisa tertutup. Nah, kemudian yang ketiga, sel itu adalah membelah untuk reproduksi. Nah, yang di sini yang berperan adalah sel kelamin ya. Sel kelamin akan membelah sehingga nanti manusia bisa menghasilkan keturunan. Nah, jadi kesimpulannya, untuk apa sel itu membelah? Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Nah, kita lihat sekarang macam-macam pembelahan sel. Itu yang pertama ada yang disebut dengan pembelahan mitosis. Cirinya yaitu mempunyai sifat atau karakter yang sama atau identik secara genetik dengan sel induknya. Jadi sel anak yang dihasilkan nanti mempunyai sifat yang sama dengan sel induknya. Kemudian, tahapan pembelahan mitosis itu yang pertama ada yang disebut dengan sebelum yang pertama ada interfase ya. Pada tahap ini nanti sel mempersiapkan diri untuk membelah. Nah, tahap yang pertama adalah profase. Ini gambarnya ya. Di sini pada profase kromosomnya sudah mengganda ya. Nah, ini sudah mengganda, kemudian di sini nanti membran intinya mulai rusak ya. Nah, nanti penjelasan atau animasi dari pembelahan sel akan kalian lihat pada bagian setelah ini. Nah, tahapan yang kedua adalah metafase ya. Pada metafase ini nanti kromosom-kromosomnya sudah berada di bidang ekuator ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan anafase. Nah, pada tahapan anafase ini nanti kromosomnya ini akan bergerak ya menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah tahapan telopase. Nah, nanti di sini membran inti ya ini mulai terbentuk kembali ya. Kemudian nanti di sini akan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid ya. Nah, selanjutnya nanti sitokinesis. Nah, sitokinesis di sini nanti sitoplasmanya akan membelah ya, sehingga nanti terbentuklah dua sel anakan. Nah, bagaimana animasi pembentukan animasi pembelahan sel mitosis ini bisa kalian amati dari video berikut ini ya. Nah, ini fase profase ya. Di sini kromosomnya muncul sebagai dua sister kromatid yang bersatu di sentromer. Nah, ini sentromernya ya. Nah, ini kemudian ada si skeleton, ini mulai terurai, kemudian nanti muncul benang-benang spindle ya. Nah, dalam sel hewan, sentriol ini berperan dalam pembelahan sel. Nah, kemudian sentriol bergerak ya menuju ke kutub-kutubnya, kemudian benang spindlenya semakin memanjang ya. Dan kemudian nanti di akhir profase ini kromosom ini akan menempel pada protein ya, yang protein ini namanya adalah kinetokor. Kemudian nanti akan bergerak menuju ekuator, dan setelah kromosomnya berada di ekuator, disinilah tahapan yang kedua yang disebut dengan metafase ya. Kemudian di anafase ini nanti sister kromatidnya akan menjadi kromosom tunggal. Nanti kan ditarik oleh kinetokor ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya pada fase telopase di sini akan terbentuk lekukan ya. Lekukannya dibuat dari sabuk filamen aktin ya. Kemudian nanti lekukan ini akan membentuk pembelahan ya. Nah, ini nanti pada tahapan telopase ini inti sel sudah mulai terbentuk ya. Kemudian nanti ini akan terbentuk menjadi dua sel anakan. Nah, pada sel tumbuhan, karena dinding sel tumbuhan tidak dapat dibatasi oleh aktin ya,
kalau tadi sel hewan dibatasi oleh aktin, nah maka nanti yang berperan dalam pembelahan sel pada sel tumbuhan di sini adalah vesikelnya. Vesikelnya akan membentuk partisi, ya, kemudian akan membentuk tadi sel plate, ya. Nah kemudian sel plate tersebut akan membelah, ya, dan sitoplasmanya akan membelah sehingga terbentuk dua sel anakan tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah pembelahan meiosis. Cirinya, pembelahan meiosis ini adalah menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Ya, kalau tadi pada mitosis, jumlah kromosom sel anak itu akan sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kalau pada meiosis ini berbeda jumlah kromosomnya, ya. Nah, kita lanjutkan tahapan pembelahan meiosis. Ini ada dua tahapan, ada meiosis 1, selanjutnya ada meiosis 2, ya. Meiosis 1 tahapannya ada profase, ya. Nah, ini gambarnya nanti kalian akan melihat bagaimana animasi pembentukan pembelahan selnya. Yang kedua, di sini ada metafase 1, ya. Nah, ini kromosomnya sudah di ekuator. Kemudian yang berikutnya ada anafase 1, ya. Nah, ini nanti akan ditarik ke kutub-kutubnya. Kemudian yang berikutnya adalah telofase 1, ya. Nah, ini hampir membelah, ya, jadi dua sel anakan. Kemudian dilanjutkan ke meiosis 2, tahapan yang pertama adalah profase 2, ya. Nah, ini sudah terbentuk dua sel anakan yang terpisah. Kemudian yang berikutnya adalah metafase 2, ya. Nah, ini ciri metafase adalah kromosomnya ada di ekuator, bidang ekuator. Kemudian yang berikutnya adalah anafase 2, ya. Nah, ini kromosomnya, ya, tertarik ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian yang terakhir adalah telofase 2, ya. Pada telofase 2 ini nanti akan terbentuk 4 sel anakan. Nah, kita lihat animasinya pembelahan selnya. Ya, jadi meiosis, ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Ya, yang pertama ini profase 1, ya. Benang-benang kromatinnya menebal memendek, terus, ya, kromosom ini sudah mulai akan terlihat kromosom. Kemudian ini sentriolnya, ya, ini benang-benang spindlenya sudah nampak dan dia akan terus memanjang, ya. Dia sentriolnya akan bergerak menuju ke kutub. Sementara itu, ya, ini akan terbentuk kromosom homolog ini, ya. Lalu kromosom homolognya akan menduplikasi membentuk tetrad, ya. Ini membentuk tetrad seperti ini. Kemudian ini benang spindlenya semakin memanjang, ya. Kemudian nanti kromosom homolog itu saling menjauh satu sama lain namun tetap terpaut pada kiasma, ya. Nah, ini kiasma, ya. Kemudian nah ini di sini akan terjadi crossing over, ya, yaitu pertukaran materi genetik pada kromatik non-sister dari dua kromosom homolog, ya. Nah, ini di sini terjadi crossing over. Nah, sementara sentriol terus bergerak perlahan sampai ke bidang ekuator, ya. Kemudian nah ini membran intinya mulai menghilang, ya. Nukleus juga, anak intinya juga sudah mulai menghilang. Ini semakin memanjang. Kemudian nanti tetradnya, nah ini akan segaris. Ketika sudah segaris dia adalah tahap metafase, ya. Kemudian nanti tahap anafase ini kromosom homolognya akan terpisah, ya, dan ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan, ya. Kemudian nanti nukleus dan selubung nukleusnya ini mulai terbentuk kembali, ya. Benang spindlenya tadi menghilang. Nah, dan ini mulai membelah menjadi dua sel anakan, ya. Dan tiap sel anakan ini terdiri dari satu kromosom dari setiap pasangan kromosom homolognya. Nah, sekarang meiosis 2, profase 2, ya. Ini kita lihat animasi pembelahannya. Nah, ini benang sentriolnya sudah bergerak menuju ke kutub yang berlawanan, ya. Benang spindle ini sudah terbentuk, ya.
Kemudian nanti ini kromosom bergerak menuju ke ekuator. Kalau sudah di ekuator berarti ini sudah tahap metafase 2 ya. Kemudian nanti kromosom ini di anafase 2, nah ini akan sentromernya akan memisah, kemudian menarik ke kutub-kutub yang berlawanan ya. Kemudian benang spindle menghilang. Kemudian nah ini akan mulai terbentuk membran nukleus dan nukleusnya ya. Nah, nanti ini akan selanjutnya akan membelah dan terbentuklah 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk ya. Nah, ini pada tahap telofase 2. Nah, demikianlah animasi pembelahan meiosis 2 ya. Kita lanjutkan yaitu nah apa sih perbedaan mitosis dan meiosis? Kita lihat mitosis ini terjadi pada sel tubuh ya, sedangkan meiosis ini pada sel kelamin jantan, sel kelamin betina ya. Ini sel tubuh misalnya pada pipi, tangan dan lain-lain. Kemudian kita lihat yang kedua, pembelahan selnya hanya satu tahap ya. Tadi sudah lihat kalian. Nah, ini pembelahan mitosis hanya satu tahap, profase, metafase, anafase, telofase ya. Kalau meiosis ini ada dua tahap, ada meiosis 1 dan ada tahap meiosis 2 ya, yang tadi. Kemudian, nah kalau pada mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Jadi yang terpisahnya hanya kromatid yang bergerak menuju kutub. Sedangkan kalau meiosis ini terdapat kromosom homolog pada meiosis 1. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bergerak menuju kutub yang berbeda. Nah, pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada meiosis 1 ya. Kemudian sel anakan hasil pembelahan mitosis itu sama jumlah kromosomnya dengan sel induknya. Makanya sifat sel anakan ini sama dengan sifat sel induk ya. Kalau pada meiosis jumlah sel anakan hasil pembelahan meiosis itu jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom induk ya. Nah, perbedaan yang terakhir adalah pada pembelahan sel mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan yang baru. Ada 2 sel anak. Kalau meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan yang baru ya. Nah, demikianlah perbedaan mitosis dan meiosis. Demikian juga penjelasan untuk pembelahan sel di materi bab 1 ini. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.